Pertanianmu mengalami stunting dan daun ungu? Tenang, ini teka-teki yang bisa kita pecahkan bersama. Jawabannya adalah unsur hara fosfor. Mari kita lihat kenapa ia begitu penting. Pertama, fosfor memperkuat akar tanaman, membuatnya lebih tangguh menghadapi keringat dan serangan hama. Kedua, ia merangsang pertumbuhan bunga dan buah, yang berarti lebih banyak butir padi yang terhasil. Dan yang pasti, hasil panenmu akan meningkat drastis. Siapa yang nggak mau? Jadi, jangan ragu lagi. Ayo gunakan pupuk fosfor secara tepat untuk padi subur dan panen melimpah. Halo, selamat datang. Hari ini kita bakal memecahkan sebuah teka-teki penting di dunia pertanian, yaitu soal fosfor. Ya, fosfor, dia ini kayak pahlawan super yang sering dilupain, padahal nutrisi yang satu ini bisa jadi penentu hidup matinya panen Anda. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bahas kenapa fosfor itu krusial banget, terus apa aja sih tugasnya, dan gimana ciri-ciri kalau tanaman kita kekurangan fosfor. Dan terakhir tentu saja gimana cara ngatasinnya. Simple dan langsung ke intinya. Kita mulai dari bagian pertama, fosfor, si pahlawan tanpa tanda jasa. Yuk, kita jawab dulu pertanyaan dasarnya. Kenapa sih unsur yang dibutuhinnya cuma seuprit ini, kok bisa dianggap jadi salah satu kunci utama kehidupan buat tanaman? Pernah nggak sih ngerasa gini? Udah dikasih pupuk, air juga cukup, tapi kok tanamannya gitu-gitu aja, malah kelihatan lesu? Bisa jadi jawabannya itu tersembunyi di dalam tanah. Ada satu elemen penting yang mungkin selama ini kita lupakan. Gini deh gampangnya, kalau nitrogen N sama kalium K itu ibarat kuli bangunan yang dibutuhkan banyak buat kerja kasar, nah fosfor P ini arsiteknya, dia yang ngerancang semuanya di balik layar. Tanaman emang nggak butuh banyak, tapi tanpa si arsitek ini, semua pembangunan bisa kacau balau. Perannya itu esensial banget. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam lagi. Sebenarnya apa aja sih kerjaan si fosfor ini di dalam tubuh tanaman? Coba bayangin fosfor itu kayak dua hal. Pertama, dia itu sumber energi utama, kayak baterainya tanaman. Kedua, dia juga insinyur sipil utamanya. Nah, ini dia daftar kerjaannya. Lengkap banget kan? Mulai dari level paling dasar, yaitu pembelahan sel buat bikin daun, buah, dan biji baru. Terus, dia juga yang ngebangun pondasi, yaitu sistem akar yang kuat. Nggak cuma itu, dia juga yang bikin batang jadi kokoh, bikin buah cepat matang, dan bahkan jadi sistem imun yang bikin tanaman lebih tahan penyakit. Benar-benar serba bisa. Dan yang paling keren apa? Semua fungsi super penting tadi itu cuma butuh konsentrasi sekitar 0,3 sampai 0,5% aja dari total berat kering tanaman. Ini bukti betapa efisien dan dahsyatnya si fosfor ini. Dosis kecil tapi dampaknya luar biasa besar. Nah, ini dia poin paling pentingnya, teka-teki utamanya. Tolong diingat baik-baik ya. Tanah Anda itu bisa aja kaya raya fosfor, tapi tanaman Anda tetap kelaparan. Loh, kok bisa? Karena fosfor yang ada di tanah itu belum tentu bisa dimakan sama tanaman. Inilah masalah yang harus kita pecahkan. Terus gimana caranya kita tahu kalau tanaman kita lagi kelaparan fosfor? Tenang, kita bisa jadi detektif tanaman kok. Yuk kita pelajari bareng-bareng petunjuk visual yang dikasih sama tanaman kita. Tanda pertama yang paling gampang kelihatan, tanamannya kerdil. Kayak macet gitu pertumbuhannya, nggak mau nambah tinggi. Kenapa? Ya karena proses dasar pembelahan selnya terganggu. Ibarat mau bangun rumah tapi nggak ada pasokan batu bata baru. Ya nggak akan jadi-jadi rumahnya. Tanda kedua, ini spesifik banget. Warnanya jadi ungu atau kecoklatan. Biasanya ini muncul di tanaman yang masih muda. Dimulai dari ujung-ujung daunnya. Kalau Anda lihat warna ungu yang aneh ini, itu bukan lagi gaya-gayaan. Itu tandanya tanaman Anda lagi teriak minta tolong karena kekurangan fosfor. Gejala ketiga ini agak tersembunyi karena adanya di bawah tanah. Kalau Anda iseng cabut tanamannya, bakal kelihatan banget akarnya itu sedikit, pendek, dan kelihatan nggak sehat. Ini bahaya banget karena akar yang lemah bikin tanaman susah nyari makan dan minum, jadi lemas deh semuanya. Oke, masalahnya udah jelas, gejalanya juga udah kita kenali. Sekarang saatnya kita cari obatnya. Yuk kita lihat beberapa jenis pupuk fosfor yang ada di pasaran, dan kita cari tahu mana yang paling pas buat kebutuhan Anda. Umumnya ada 4 jagoan pupuk fosfor ini. Ada SP36 dan TSP. Ini pupuk tunggal, isinya fosfor doang. Terus ada MAP dan DAP. Ini pupuk majemuk, jadi ada bonus nitrogennya. Coba perhatikan baik-baik persentase fosfornya, dan yang paling penting, karakteristiknya. Ada yang kerjanya lambat, ada yang ngebut. Kita fokus kedua pupuk tunggal yang paling sering dipakai ya, SP36 dan TSP. Pilihnya gampang kok. Kalau Anda lagi siapin lahan dan butuh pasokan fosfor jangka panjang yang dilepas pelan-pelan, SP36 itu pilihan yang cerdas dan hemat.
Tapi, kalau tanaman Anda udah menunjukkan gejala sakit dan butuh pertolongan darurat, TSP yang lebih cepat larut itu jawabannya, walaupun harganya sedikit lebih mahal. Eits, jangan senang dulu. Beli pupuk yang tepat itu baru setengah dari perjuangan. Bagian terakhir ini bakal ngungkap satu faktor paling penting yang menentukan semua usaha dan uang Anda itu bakal berhasil atau malah sia-sia. Jawabannya adalah pH tanah. Ya, pH tanah. Mungkin Anda sering dengar istilah ini, tapi khusus buat fosfor, pH itu bukan lagi sekedar penting. Dia adalah segalanya. pH tanah ini ibarat kunci gembok. Dia bisa membuka ketersediaan fosfor atau malah ngunci rapat-rapat. Dan grafis ini ngejelasin semuanya dengan sempurna. Lihat deh, waktu pH tanah di atas 6, tanaman bisa menyerap fosfor dengan lahap. Begitu pH-nya turun di bawah 6, penyerapannya langsung anjlok. Dan ini yang paling parah, kalau pH tanah Anda di bawah 5,5 derajat, penyerapannya jadi 0. Betul, 0 besar. Anda mau siram pupuk sekarung pun nggak akan ada yang masuk ke tanaman. Uang Anda benar-benar terbuang percuma. Jadi, kesimpulannya apa? Sangat sederhana dan cuma ada 2 langkah. 1, cek pH tanah Anda. 2, kalau pH-nya terlalu asam, beresin dulu, naikin dulu pH-nya. Pastikan pH udah di atas 6 sebelum Anda keluar uang buat beli pupuk fosfor. Ini aturan emasnya, jangan sampai dilanggar. Jadi, teka-teki fosfor akhirnya terpecahkan. Kuncinya bukan cuma soal seberapa banyak pupuk yang kita kasih, tapi soal apakah kita udah nyiapin kondisi tanah yang tepat biar tanamannya bisa makan pupuk itu. Nah, sekarang kuncinya udah ada di tangan Anda. Pertanyaannya, bagaimana Anda akan menggunakan kunci ini untuk membuka semua potensi luar biasa yang tersembunyi di lahan Anda?